Oke, jadi masih di Sinonim Konsultan. Nah, kali ini ada topik yang cukup penting untuk dibahas seputaran alat kesehatan pastinya, tentang izin edar alat kesehatan. Nah, memang teman-teman yang ngerjain izin edar di websitenya regalkes.kemkes.go.id pastinya udah lumayan familiar ya dengan tampilan website ini, izin edar. Nah, kali ini di sini kita akan diskusi karena memang ada beberapa case dari teman-teman yang email, kemudian chat di WA-nya Sinonim Konsultan, bertanya. Nah, pastinya aku disclaimer dulu bahwa memang izin edar memang salah satu job yang memang aku tidak ambil karena memang aku fokusnya di IDAK dan CDAKB. Tapi kalau izin edar sebenarnya secara garis besar atau benang merahnya aku mengerti untuk mengerjakannya, memang hanya karena tidak saja, karena sudah terlalu banyak yang diambil kan. Nah, jadi kita akan bahas ada salah satu case yang dialami oleh, kita langsung buka emailnya ya. Izin ya Pak Andika ya. Nah, ini jadi case ini adalah Pak Andika Mahardika itu mengimpor barang alkes, yaitu ini nama barangnya 2 pieces Contra Angel Dental handpiece, jadi barang-barang dental ya, barang-barang gigi ya. Impor ke luar dan ditahan di Bea Cukai. Nah, di sini. Di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, surat penetapan barang larangan pembatasan barang kiriman. Nah, ini kenapa ditahan? Ini aku udah pernah ada dulu email juga, email dan chat juga, memang case-nya kurang lebih sama gitu. Karena terkait dari izin edar alkes. Nah, di sini kalau bisa dilihat di uraian barang, dan kemudian ada kolom persyaratan impor. Di sini ada izin edar alat kesehatan diagnostik in vitro IVD dan PKRT, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2017 Kemenkes bla bla bla. Nah, di sini jika ibaratnya barang ini ingin lewat dari Bea Cukai, jadi memang harus memenuhi izin edar alat kesehatannya. Nah, kesulitannya di sini, ini kita bahas dengan cukup ya detail ya. Kesulitannya di sini. Jadi Pak Andika ini adalah perseorangan ya, bukan dari distributor alat kesehatan dengan case mengimpor barang alkes dari luar untuk masuk ke Indonesia. Nah, di Indonesia memang ketika barang alkes yang masuk ke Indonesia itu memang pastinya dengan regulasi khusus dari Kemenkes. Dia harus dipenuhi izin edarnya karena memang Pak Andika akan dianggap sebagai distributor alat kesehatan yang melakukan impor barang alat kesehatan dan kemudian akan diedarkan gitu. Nah, regulasi menganggapnya seperti itu gitu. Makanya memang harus dipenuhi izin edar alat kesehatannya gitu. Kita bisa lihat di modulnya, sebenarnya udah ada di Regalkes. Teman-teman bisa download aja di websitenya. Nah, ini tentang pedoman ketentuan ekspor dan impor alat kesehatan, diagnostik in vitro dan PKRT ya. Nah, di sini. Jadi di sini teman-teman sebenarnya bisa baca. Di sini sudah cukup jelas, semestinya cukup jelas ya. Nah, tapi memang teman-teman pasti akan menjadi sedikit bingung karena ya itu dia. Nah, ini kan jenis layanan ekspor impor alat kesehatan IVD ya, diagnostik in vitro dan PKRT. Jadi ada 2 jenis pelayanannya, izin edar dan surat keterangan. Nah, di case Pak Andika ini kalau kita bisa lihat ini di emailnya.
Nah, perihal barang kiriman luar negeri yang akan digunakan istrinya, dokter gigi, untuk pribadi. Jadi memang istrinya itu adalah dokter gigi dan ini akan digunakan secara pribadi. Itu barang dental ya, handpiece 2 pieces. Nah, apakah yang harus saya lakukan untuk bisa memenuhi syarat kepemilikan handpiece untuk pribadi tersebut? Dan itu SPBL-nya tadi ya, yang ini ya. Nah, ini eh hari ini kenapa menjadi sedikit membingungkan? Regulasi Kemenkes ketika ketika kita pribadi perorangan gitu memesan atau mengimpor barang alkes dari luar dan kemudian akan masuk ke Indonesia, itu akan dilakukan apa ya, sebuah sebuah convert ya. Jadi sebenarnya mereka sudah, untuk di luar sendiri itu mereka pastinya sudah ada nomor regis segala macam kan, tapi memang ketika memasuki regulasinya Indonesia itu harus dikonvert jadi kayak nomor BPOM juga sama. Jadi di luar sudah ada izin BPOM, tapi masuk ke Indonesia harus ada izin BPOM nomor regis yang dari Indonesia gitu. Sama seperti kita kuliah, misalnya udah gelar S1 ekonomi, ini contoh ya. Kemudian apakah kita akan setara gelar kita dengan di luar? Nah, itu akan dilakukan convert lagi kan. Nah, sama seperti ini. Jadi untuk beredar di Indonesia memang jadinya harus dipenuhi izin edar alat kesehatan itu kan. Dan ini ada dua dan harus dipenuhi dua-duanya gitu. Nah, pertanyaannya apakah bisa perorangan memenuhi izin edar alat kesehatan ini tadi kan. Nah, di hari ini perorangan perorangan itu tidak bisa melakukan atau memenuhi izin edar alat kesehatan. Nah, mengapa? Mengapa? Kita lihat di sini. Ini aku udah buka websitenya Rekalkes ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita dari awal lagi deh. Ini aku exit dulu. Nah, ini kan untuk bisa masuk di hari ini ya, untuk bisa masuk ke websitenya Rekalkes itu teman-teman, sebelumnya kita tarik mundur dulu, itu ada namanya website OSS RBA. Nah, dan di situ ketika kita ingin mengintegrasikan ke website ini, jadi halaman website ini tidak bisa dibuka secara, kalau dulu Rekalkes masih bisa, tidak bisa dibuka secara tunggal ya gitu. Jadi pergi ke halaman ini langsung daftar kemudian login. Nah, itu tidak bisa. Dia harus masuk dari OSS dulu, websitenya OSS. Kemudian di websitenya OSS kita harus berlaku sebagai PT yang reguler ya, PT perorangan tidak bisa. Harus punya akte pendirian PT segala macam. Di KBLI-nya 46691, jadi Alkes itu 46691 perdagangan besar. Nah, kemudian kita tambahkan KBLI di situ dan baru pemenuhan persyaratannya. Nah, pemenuhan persyaratannya itu izin distribusi alat kesehatan yang ini. Nah, ini yang bulatan pertama nih. Nah, IDAK dulu kemarinnya masih di Share Alkes, sekarang dipindah di Rekalkes. Nah, IDAK ini adalah izin induk atau izin utama untuk bisa mendistribusikan atau bisa mengimpor atau bisa mengekspor alat kesehatan. Nah, tadi Pak Andika itu statusnya perorangan ya, bukan perusahaan ya, bukan sebuah company, bukan sebuah korporasi ya. Jadi perorangan, tapi memang istrinya dokter gigi. Nah, ketika OSS-nya sudah dibuat dengan badan UMK badan usaha 46691 itu masuk UMK ya, dia masuk mikro.
Tapi harus badan usaha harus PT reguler ya, PT perorangan tidak bisa 46691. Nah, setelah 2SS baru bisa terintegrasi ke sini. Pemenuhan persyaratan harus IDAK dulu yang dipenuhi. Nah, IDAK dulu ini. Jadi IDAK dulu yang dipenuhi, karena izin edar dan CDAKB itu adalah turunan dari IDAK. Jadi induknya dulu IDAK harus dipenuhi, baru bisa izin edar. Nah, baru bisa CDAKB. CDAKB beda website ya, itu share alkes pengajuan dari PB Umku. Nah, di sini paham ya. Jadi OSS dulu dengan skala usahanya UMK badan usaha, tambahkan KBLI 46691, kemudian pemenuhan persyaratan terintegrasi ke Rekalkes, ini Rekalkes. Nah, sesudah Rekalkes, registrasi alat kesehatan PKRT online, penuhi IDAK-nya. Nah, setelah IDAK ada, baru bisa ke izin edar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ketika perorangan, sulitnya perorangan gitu, bang bisa nggak penuhi persyaratannya. Nah, pikir-pikir dulu bahwa nominal dari barang ini berapa. Kalau nggak salah Pak Andika itu nominalnya cuma $20 gitu kan. Nah, nanti saya akan bahas tentang kenapa case ini bisa terjadi gitu. Nah, barang $20 dengan Pak Andika harus bikin akte pendirian perusahaan yang harganya 5 sampai 8 juta, kemudian bisa mengerjakan sendiri atau dengan konsultan untuk mengerjakan OSS-nya, dan IDAK ini tadi yang di hari ini, IDAK ini lumayan cukup ada tantangan karena sekarang revisinya hanya bisa 2 kali per 20 hari dengan database website yang kadang-kadang kacau juga untuk Rekalkes. Nah, penuhi IDAK-nya, setelah IDAK terbit baru bisa izin edar. Kadang-kadang saya dapat beberapa klien yang memang, bang buatin izin edar, tunggu dulu sebelum izin edar, IDAK-nya dulu yang harus dipenuhi. Nah, jadi nggak bisa langsung izin edar gitu. Jadi IDAK dulu, baru izin edar. Nah, ini dia nomor izin edar adalah izin yang diberikan kepada perusahaan bukan perorangan ya, kepada perusahaan untuk produk atau alat kesehatan PKRT yang akan diimpor, digunakan atau diedarkan di wilayah Indonesia berdasarkan penilaian terhadap mutu, keamanan dan kemanfaatan. Itu dia. Jadi kan sudah dapat kan, apakah Pak Andika bisa mendapatkan izin edar? Bisa, tapi prosesnya sangat panjang. Karena apa? Karena harus bikin akte pendirian dulu perusahaan, kemudian ngurus OSS-nya, kemudian ngurus IDAK-nya, kemudian setelah ngurus IDAK-nya ngurus izin edarnya. Panjang bukan? Nah, makanya mereka kadang-kadang, apakah $20 itu worth it dengan mendapatkan yang $20 yang pemesanan yang tadi dengan proses yang panjang dan pastinya akan lebih mahal gitu kan. Nah, itu dia kesulitan yang ada gitu kan di case-nya Pak Andika gitu. Tapi hari ini bang, gimana kalau suka pakai suket, surat keterangan. Nah, suket bisa juga buka dari Rekalkes yang pastinya di OSS-nya harus KBLI 46691, tetapi suka ini bisa didaftar bentar. Nih, suka. Nah, suka ini adalah bisa melakukan impor. Bentar aku buka ini. Nah, kan izin edar dengan surat keterangan kan. Nah, pelayanan ekspor impor kan. Bang, gimana kalau suka? Kita lihat suka. Suka sebentar. Nah, ini dia. Nah, jenis-jenis surat keterangan suket. Pertama, sertifikat bebas jual, sertifikat of free sale, kemudian sertifikat pemberitahuan ekspor kalau kita mau ekspor ya. Nah, kemudian surat keterangan impor khusus, surat keterangan impor untuk sampel dalam rangka izin, surat keterangan impor bahan baku, spare part, keterangan impor bea cukai, surat wewenang impor, segala macam. Ada pilihan untuk Pak Andika, mudah-mudahan juga Pak Andika nonton video ini, ada pilihan, bisa dicoba dulu
karena saya belum pernah juga mencobanya. Tapi apakah $20 tadi dengan effort kita mengerjakan ini semua, apakah senilai gitu kan? Apakah senilai? Apakah Pak Andika $20 tadi dengan mengerjakan izin edar sudah terlalu sulit kan? Nah, dengan suket ini tadi apakah senilai? Karena itu bisa dipikirkan. Nah, saya hanya memberikan ya alternatif lah gitu. Nah, di sini suka surat keterangan tadi ini ada beberapa pilihan ya yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama, surat keterangan impor khusus karena kita melakukan impor. Nah, ada surat keterangan impor yang bea cukai, ada surat wewenang impor gitu. Nah, di beberapa poin ini tiga di nomor ini, nomor 3 surat keterangan impor yang ini. Nah, ini surat keterangan impor. Nah, ini surat keterangan impor special access SEM dengan 2 lagi surat keterangan impor bea cukai dan surat wewenang impor. Nah, 3 suket ini bisa dicoba. Tapi apakah bisa memenuhi keinginan dari bea cukai? Kalau misalnya ada 3 inilah dengan permintaan mereka. Nah, persyaratannya apa? Bisa dilihat kan? Izin edar kan? Mereka mintanya izin edar kan nih, izin edar alat kesehatan. Izin edar alat kesehatan. Izin edar alat kesehatan IVD ya. Nah, apakah izin edar ini yang diminta oleh bea cukai itu bisa dipenuhi dengan 3 jenis suket tadi? Suket ini, surat keterangan impor khusus, surat keterangan impor bea cukai, atau surat wewenang impor. Nah, apakah 3 suket ini bisa memenuhi keinginannya bea cukai? Saya belum pernah mencobanya, tapi untuk yang mengalami case ini bisa dicoba. Karena apa bisa dicoba? Karena ini tidak perlu berbentuk perusahaan. Saya lihatkan websitenya. Nah, jadi ketika tidak perlu integrasi dari Realkes, memang ada juga hubungannya dengan Realkes, tapi esuka.kemkes.id pack daftar ini bisa dibuka di URL sendiri, kemudian bisa daftar. Nah, di sini ada tekan daftar. Nah, di sini ada 3 tipe permohonan yang teman-teman mungkin sepertinya masih ada ide atau jalan. Itu nanti teman-teman, tapi untuk melakukan suket ini tadi harus dihitung juga nilai dari alat kesehatan yang diimpor ya. Apakah sesuai dengan nilainya, dengan effort yang dikerjakan, apakah senilai. Nah, di sini ada 3 tipe permohonan: perusahaan, perorangan, instansi pemerintah. Nah, keuntungan kita di sini ternyata suket ini mendukung perorangan seperti Pak Andika tadi. Itu kan perorangan, bukan perusahaan, bukan instansi pemerintah. Nah, dicoba dulu daftar segala macam, isi kolom-kolomnya di sini untuk mendapatkan 3 goal yang NPP, KTP segala macam, untuk mendapatkan 3 jenis impor tadi. Surat keterangan impor, surat wewenang impor. Kalau aku rasa sih boleh dicoba surat keterangan impor khusus. Nah, surat keterangan impor khusus apa itu rinciannya? Kita lihat. Surat keterangan impor khusus. Mana bahan baku. Nah, ini dia. Nah, bentar.
surat keterangan impor khusus. Nah, surat keterangan impor khusus adalah izin pemasukan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang sangat dibutuhkan ke dalam wilayah wilayah Indonesia. Melalui mekanisme jalur khusus untuk tujuan penelitian, bantuan, hibah, donasi, dan penggunaan sendiri dalam kasus tertentu. Nah, bisa dicoba apakah surat keterangan impor khusus ini adalah suket yang tepat, karena di sini ada penggunaan sendiri, karena memang istri Pak Andika adalah dokter gigi, tapi yang memang tidak memiliki izin edar gitu. Ya, benar kan, ketika masuk kan tidak memiliki izin edar pastinya kan, izin edar yang sesuai dengan regulasi Kemenkes Indonesia kan gitu kan. Nah, dan ada penggunaan sendiri. Nah, apakah suket impor khusus bisa menjadi pilihan dari izin edar yang diminta sama bea cukai? Nah, itu bisa dicoba gitu. Dan diukur juga dengan apa? Effort yang kita kerjakan, dengan nilai tadi yang kita kerjakan gitu. Bisa dicoba surat keterangan impor khusus di websitenya Esuka ya. Jadi nanti teman-teman yang kalau ada case ini, kenapa apa namanya, bisa dicoba lah. Ya, apa salahnya mencoba kan. Nah, di hari ini kenapa ada case-case seperti itu, kita coba lihat. Nah, ini kita buka, ini udah acak-acakan dulu ya. Kita lihat satu skema alur distribusi yang ada gitu kan. Nah, dari industri pastinya produksi, distributor, kemudian fasilitas kesehatan, pedagang eceran, nah baru ke konsumen gitu kan. Nah, yang terjadi adalah ketika kita melakukan impor, industri langsung ke konsumen. Nah, itu yang terjadi. Ada dua poin yang dilewati oleh Pak Andika. Industri langsung ke konsumen. Atau saya juga tidak tahu bahwa Pak Andika memesannya dari mana, tapi yang memang ada case sebelumnya dia langsung pesan dari pabrik ataupun toko mungkin, atau distributor atau toko biasa gitu. Nah, memang jadinya kan, nah kenapa tersandung di izin edar? Karena lompatannya terlalu jauh. Industri ataupun distributor langsung ke konsumen, lompatannya terlalu jauh. Ini potong jalur namanya kan. Nah, makanya mengalami kesulitan untuk memenuhi izin edarnya. Karena kenapa ketika kebanyakan yang melakukan impor, mereka mungkin tenang-tenang saja, mungkin mereka sudah berlaku sebagai distributor, mesan dari industri impor. Jadi mereka sudah siap untuk idak segala macamnya. Jadi lebih gampang gitu untuk memenuhi izin edarnya. Tapi kalau lompatannya terlalu jauh di sini di konsumen, nah itu idak belum siap, bukan bentuk sebagai sebuah perusahaan. Jadinya akan lebih panjang gitu kan. Nah, tapi kalau distributor dia sudah berbentuk perusahaan, sudah punya idak, biasanya distributor alkes, makanya dia sudah lebih siap untuk memesan atau mengimpor sebuah barang gitu dari luar negeri gitu. Nah, seperti itu yang terjadi gitu. Jadi memang kenapa hari ini ada case seperti itu ditahan di bea cukai, karena memang lompatan alur distribusinya terlalu jauh dari industri ataupun distributor ke konsumen gitu. Jadinya memang banyak berkas atau dokumen yang kita belum siap. Makanya kalau kita bicara izin edar itu terlalu panjang izin edar untuk untuk misalnya perorangan yang bertanya gitu. Karena memang harus ada idaknya dulu kan. Kemudian idaknya dulu harus ada OSS-nya dulu. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk teman-teman yang mengalami case ini boleh dicoba Esukanya, tapi bisa buka dari tab sendiri, nggak perlu dari Rekalkes. Dari Rekalkes ada juga terintegrasi, tapi kalau mau buka sendiri dari URL juga langsung bisa. Nah, di sini ada untuk perorangan. Jadi teman-teman yang berhubungan dengan alkes dan ada mengingin impor, ada keinginan untuk impor, nah boleh dicoba 3 suket tadi kan, yang mau digunakan sendiri ataupun untuk penelitian banyak juga.
Nah, di sini modulnya bisa bisa dilihat modulnya di pedoman. Nah, pedoman ketentuan ekspor dan impor alkes in vitro dan PKRT. Nah, itu. Jadi teman-teman nanti Kemenkes 2019. Jadi nanti bisa baca di situ banyak regulasinya. Jadi ya selamat mencoba lah ya. Oke, segini dulu sih dari Sinonim Konsultan. Mudah-mudahan diskusi ini memberikan satu sudut pandang kepada teman-teman semua. Ya, kita sama-sama sering belajar. Oke, jadi teman-teman yang mungkin ada keperluan jasa perizinan IDAK bisa menghubungi Sinonim Konsultan di nomor WhatsApp 085821271571 atau email di sinonimkonsultan@gmail.com ataupun Instagram di @sinonimkonsultan. Oke, ya seperti itu dulu video ini kali ini. Udah ya setengah jam ya. Ya, salam pamit, semoga teman-teman tetap dipenuhi semua berkas-berkas dari regulasi alkesnya supaya dalam mendistribusikan biar tetap aman dan sampai konsumen juga tetap nyaman gitu. Oke, terima kasih.